Subscribe, tapi kok video saya tidak muncul ya di beranda kamu? Coba kamu cek. Udah klik loncengnya belum? Klik loncengnya ya. Loncengnya harus dalam keadaan tidak tercoret. Lihat lonceng kamu, tercoret atau tidak. Oke? Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ini nih, sebuah hal yang paling kontroversi tapi kenyataan ya. Coba deh kamu pikirkan. Lihat kiri kanan kita yuk langsung. Bener nggak? Pernah ya kita mengalami sebuah hal yang namanya kebingungan. Kenapa? Kok bisa teman saya yang boros, duitnya rezekinya lebih bagus daripada saya? Sementara ada orang yang irit, seperti saya contohnya, tapi kok duitnya tidak sebanyak teman saya, Mas? Pernah nggak kamu menanyakan sebuah pertanyaan yang seperti itu? Kenapa si irit malah semakin sedikit duitnya, tapi kok si boros malah semakin banyak duitnya? Penjelasannya itu sebenarnya ada loh. Dan hari ini kita akan kembali membahasnya. Ini ilmiah banget. Yuk kita bahas yuk. Seru nih. Teman-teman, pertama kita harus tahu dulu itu semua terjadi secara logis. Tidak magis ataupun ada unsur kutukan-kutukan. Tidak, itu semua bisa dijelaskan secara logis dan masuk akal. Penjelasannya gini loh. Kamu pernah nggak sih dalam satu hari, dari pagi sekalinya udah sial, seharian sial? Pernah nggak ingat-ingat? Tapi pernah nggak kamu, dari pagi itu kayaknya hari itu tuh kamu banget deh. Ada aja hal-hal yang bisa membuat kamu selalu bahagia dari pagi sampai malam. Nah, sekarang coba, kamu pernah nggak bertanya, kok bisa ya seperti itu? Kenapa ya mas, kok sekalinya saya sial di hari itu, saya sial seharian? Tapi sekalinya saya beruntung di hari itu waktu dulu, saya kok seharian bisa beruntung dan ngerasa diberkahi banget. Kok bisa ya mas? Nah, penjelasan itu sama seperti topik yang kita bahas di hari ini. Penjelasannya sederhana teman-teman. Gini, kamu sadar nggak? Di dalam alam semesta ini ada sebuah hukum yang namanya hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik itu pada dasarnya gampang kok kamu mengerti. Intinya gini, kebahagiaan akan menarik kebahagiaan. Kesedihan akan menarik kesedihan. Saya ulangi, kebahagiaan akan menarik kebahagiaan. Sementara kesedihan akan menarik kesedihan. Jelas sampai di sini? Hafalin aja itu penting banget. Nah, sekarang kita bahas, kita bedah. Kalau kita bahas si orang paling irit sedunia, ya, lihat deh, sadar nggak ketika kita menjadi super irit, alam bawah sadar kita mengatakan bahwa kita ini takut jadi orang miskin, betul nggak? Saya ulangi, coba kamu bedah diri kamu sendiri. Ketika kita jadi orang super irit, sadar nggak sih alam bawah sadar kita berkata apa? Aku melakukan ini karena aku takut miskin, betul? Sekarang saya mau tanya sama kamu. Ketika alam bawah sadar kita mengatakan seperti itu, fokus kita kepada kekayaan atau kemiskinan? Jawab. Masih bingung? Kita bedah lagi. Ketika kamu berkata secara tidak sadar bahwa aku mau hidup irit, itu sebenarnya bukan karena irit. Karena kamu dalam hatinya berkata, aku melakukan ini karena aku takut miskin. Ketika kita mengatakan seperti itu di dalam batin, fokus kita kepada kemiskinan, bukan kepada kekayaan. Itulah yang membuat kita, kenapa kalau terlalu irit malah duitnya makin dikit. Sementara kalau orang yang dalam tanda kutip boros atau terkesan gampang banget ngeluarin duit, itu kok duitnya makin banyak, kenapa ya mas? Karena sadar gak sih, si orang yang kamu pikir boros tadi, dia itu selalu memelihara perasaan bahagia. Saya ulangi, lihat teman kamu yang menurut kamu boros tadi deh. Dia tuh sebenarnya bukan boros. Secara tidak sadar ataupun secara sengaja mungkin dia tahu ilmunya, dia tuh cuma memelihara rasa bahagia dia aja. Kenapa? Kenapa rasa bahagia harus dipelihara, Mas? Karena seperti yang saya bilang di depan tadi. Kalau kamu bahagia,
maka kebahagiaan lain akan datang ke dalam hidup kamu. Karena prinsipnya, kebahagiaan akan menarik kebahagiaan, kesedihan akan menarik kesedihan. Sampai di sini jelas nggak? Paham ya? Udah mulai sadar kayak ketampar karena selama ini kok nggak ada yang ngejelasin ilmu ini dan ini masuk akal banget, betul? Kalau kamu setuju dengan saya, ketikkan di komentar saya setuju banget mas dan klik jempol ke atasnya ya, biar video ini menyebar kepada orang-orang yang membutuhkan berkah kamu. Silakan. Terima kasih. Nah, sekarang kita bedah lagi nih. Ini menarik nih. Fokus nih, ya. Tadi kan saya bilang kalau orang yang katanya irit itu biasanya fokus kepada kemiskinan. Nggak begitu juga, Mas. Saya nggak setuju. Loh, kenapa? Saya ini menjadi orang yang hemat atau irit itu justru demi kebaikan saya di masa depan, Mas. Jadi mohon maaf, Mas. Saya nggak setuju bahwa saya fokus kepada kemiskinan. Oke, kalau kamu punya pendapat seperti itu, saya akan bedah lagi supaya kamu sadar letak kesalahannya di mana. Kita perbaiki, oke? Gini, coba sekarang secara jujur apa adanya, kita bayangin diri kita jadi orang super hemat, oke? Kita bayangin diri kita nih sekarang, bayangin ya, kamu ceritanya jadi orang yang super hemat. Semua dihitungin, diperhitungkan sampai 1 sen rupiah pun kamu perhitungkan. Ibarat kata tuh kamu jadi orang betul-betul super irit. Bayangin ceritanya kamu jadi orang super irit. Udah? Oke, sekarang kita bedah ya. Perasaan kamu ketika jadi orang super irit, sadar nggak di situ ada perasaan negatif? Saya ulangi, di saat kita menjadi orang super irit, di saat kamu jadi orang super irit, sadar nggak ada satu perasaan yang bersembunyi di hati kamu yang perasaan itu pasti ada. Perasaan apa itu? Perasaan itu adalah perasaan takut. Takut. Orang kikir, orang terlalu pelit itu biasanya penuh dengan ketakutan. Titik. Itulah kenapa perasaan takut itulah yang akhirnya membunuh atau menghalangi rezekinya sendiri. Loh kok bisa, Mas? Saya mau tanya, perasaan takut itu positif atau negatif, teman-teman? Jawab. Saya ulangi pertanyaan saya, perasaan takut itu positif atau negatif kah? Negatif. Nah, kita balikin lagi. Tadi saya bilang di depan, kesedihan akan mengundang kesedihan. Negatif akan mengundang negatif. Berarti kalau rasa takut itu adalah perasaan negatif, wajar nggak hidup dia makin banyak hal-hal negatif yang datang, salah satu rezekinya seret nih, salah satunya. Betul kan? Rezeki seret itu kan hal yang negatif. Ketika kita penuh dengan ketakutan, otomatis rezeki kita seret. Kenapa? Karena diri kita sendiri dalam keadaan negatif. Sehingga yang ketarik ke dalam hidup kita adalah hal-hal yang negatif. Nah, bandingkan sama si orang yang tidak terlalu banyak perhitungan tadi. Dia mengeluarkan segala sesuatu seolah-olah boros dalam pandanganmu. Tapi dia merasa bahagia. Dia merasa bahwa rezekinya itu selalu ada aja. Dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang berkelimpahan, walaupun belum tentu. Akibatnya apa? Betul. Yang terjadi karena dia positif, perasaannya, hal-hal positif beneran datang ke dalam hidup dia. Salah satunya kelancaran rezeki yang terus-terusan hadir seizin Tuhan ke dalam hidup dia seolah-olah tidak pernah habis. Itulah penjelasan logisnya dan saya harap kamu paham di mana letak kesalahan kamu. Oke? Nah, sebentar, saya tahu pertanyaan emasnya adalah, kalau begitu Mas, saya harus melakukan apa nih supaya saya bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang Mas Aryan katakan? Karena jujur saya masih bingung, Mas. Apakah Mas Aryan mengajarkan saya untuk jadi boros gitu? Boros aja gitu ya, Mas. Nggak usah peduliin, nggak usah dihitung gitu ya, Mas. Nah, bukan. Inilah penjelasan emas yang sengaja saya taruh di bagian paling akhir sebagai hadiah istimewa kembali buat kamu yang telah menonton video saya sampai di bagian hampir habis. Terima kasih ya. Ini loh jawaban emas saya buat kamu. Dengerin. Kamu tidak perlu jadi orang boros untuk bisa bahagia dalam hal rezeki. Tapi yang harus kamu ingat pesan saya ini, kamu ingat baik-baik ya untuk selama-lamanya, mau nggak? Apa itu, Mas?
kamu tidak boleh pelit dengan dirimu sendiri ya. Halo, kamu tidak boleh pelit terhadap dirimu sendiri, oke? Artinya gini loh, emang sih kamu lagi nabung, bagus. Tapi bukan berarti nggak boleh jalan-jalan sama keluarga juga kan? Ayolah jalan-jalan, nikmati kehidupan kamu bareng keluargamu, bahagia. Nggak usah sok-sokan semua disimpan-simpan sendiri karena takut miskin. Tuhan itu maha pemberi rejeki. Selama uangnya kita keluarin untuk hal yang baik, yang bikin bahagia dan halal, ya udah lakuin aja. Gak usah khawatir. Kenapa? Karena yang paling penting itu perasaan bahagia loh. Saya ulangi, yang paling penting itu adalah perasaan bahagia kamu. Kalau kamu rajin mengutamakan kebahagiaan, jangan heran teman-temannya juga akan datang tuh si bahagia ke dalam hidup kamu. Paham? Nah, tapi ingat pesan saya. Saya ngomong seperti ini bukan berarti kamu harus menguras tabungan untuk foya-foya. Bukan, apalagi sampai meminjam pinjaman online. Bukan, jangan seperti itu. Yang harus kamu lakukan adalah lihat. Lihat uang kamu berapa. Pakai 25%. 25% aja untuk membuat diri kamu bahagia. Jadi jangan pernah pelit. Pakai 1/4 atau pakai setengahnya boleh. Untuk sebuah hal yang buat kamu dan keluargamu jadi bahagia. Misalnya, selama ini kamu tahu nih, diri kamu pengen jalan-jalan. Duitnya bukan nggak ada, cuman kamu mikir, sayang daripada buat itu mendingan buat ini. Kamu simpen tuh duit. Ingat loh perkataan saya di video ini, ketika kamu terlalu pelit dan kikir terhadap dirimu sendiri maupun terhadap orang lain, disitulah perasaan takutmu sebenarnya ada. Dan perasaan takutmu yang mana adalah hal negatif akan mengundang kesertaan rezekimu lebih besar lagi di masa depan. Karena apa? Perasaan takut itu negatif dan hal negatif betul akan menarik hal negatif lainnya hadir ke dalam hidup kita. Jadi sekarang ayo gak usah terlalu pelit sama hidup kita, tapi jangan boros juga. Pakailah antara 1/4 sampai setengah uang kita untuk ngebahagiain diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Bahagia bareng mau kan? Halo? Yuk kita nikmatin hidup bahagia bareng. Kalau nggak ada yang bisa dibikin bahagia, bahagiain dirimu sendiri ya. Selama apa yang kamu lakukan itu halal, lakukan aja. Hidup ini dibuat bahagia. Jangan dibuat sedih terus atas dasar masa depan. Masa depan nggak ada yang tahu, tapi bukan berarti kita harus boros juga. Udah, nikmatin duit kamu, nikmatin hidup kamu, pakailah 1/4 aja untuk membuat kamu bahagia. Dan jangan heran ya, ingat pesan saya, ketika kamu bahagia, duit itu bukannya habis, malah ada aja. Coba deh kamu cek, benar nggak? Pernah nggak sih kamu ngelihat teman di sekitar kamu atau jangan-jangan kamu sendiri? Dulu ketika gampang ngeluarin duit ada aja. Iya kan? Tapi begitu kamu tahan-tahan tuh duit, kok kayaknya duitnya bukan makin banyak, malah makin seret, ada aja habisnya. Nah sekarang kamu udah tahu ilmu emas ini, kamu praktekin ya. Tidak perlu boros, tapi jangan lupakan untuk ngebahagiain diri dan keluargamu dan orang-orang di sekitarmu. Selama itu halal dan membuat kamu bahagia. Ingat, membuat kamu bahagia terus lakukan. Tidak boleh pelit, tidak boleh kikir kepada dirimu sendiri. Berikan dirimu hadiah istimewa yang membuat kamu bahagia. Bahagiamu adalah sumber rezekimu sendiri seizin Tuhan dalam hidup kamu. Jelas ya, ini emas. Selamat mempraktekkan ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.